ngapain? Miss lihat kayak asik sekali. Hai Miss, aku sama Revan sedang membaca tentang hewan-hewan di Alkitab. Wah, ada apa aja Revan? Cerita di buku kamu. Simak, Oh, ada elang. oke. Banyak ya, tapi kamu tahu nggak? Di Alkitab ada loh cerita tentang hewan-hewan juga, tentang burung. Kamu tahu nggak burung makanannya apa? Oh, jadi dulu Tuhan mengirim burung untuk memberi makan seorang hamba Tuhan. Oh gitu Miss. Mau dengar cerita lebih lengkapnya? Yuk kita sama-sama saksikan di Mesbah Cilik. Dahulu, seorang raja yang jahat, Ahab, memerintah di tanah Israel. Ahab melakukan lebih banyak kejahatan di mata Allah daripada yang dilakukan oleh raja-raja lainnya. Raja Ahab dan ratunya Yezebel menyembah berhala-berhala. Mereka juga menuntun semua orang Israel untuk menyembah berhala. Mereka memerintahkan semua orang untuk tidak mengindahkan perintah Allah. Isbel dan para imam Baal dan kasar membunuh nabi-nabi Tuhan. Allah memiliki seorang nabi yang bernama Elia. Dia berasal dari Tisbe, di tanah Gilead, di sisi sungai Yordan. Elia melayani Allah dengan memerintahkan orang Israel untuk menyembah Allah. Ia mendapat masalah dengan penyembahan berhala yang dilihatnya di tanah itu. Dia tahu bahwa itu akan menguatkan kemerosotan moral di Israel. Pengorbanan kepada para dewa menjijikan Elia. Imam-imam Baal mengajar orang-orang Israel bahwa Baal mengirim hujan dan embun. Mereka juga percaya bahwa Baal mengendalikan sungai dan arus. Elia mengetahui lebih baik, dan itu sesuatu yang lebih dari yang dapat dia tanggung. Dia memohon kepada Allah untuk memberikan satu pelajaran kepada orang Israel. Elia tahu bahwa Ahab tidak menginginkan pesan dari Allah. Dia juga tahu bahwa para penjaga istana akan mengenalnya sebagai nabi Allah. Mereka pasti akan berusaha menahannya. Mereka mungkin akan menyerahkan Elia kepada Isbel dan imam-imam Baal yang kejam dan jahat. Tetapi mengabaikan bahaya tersebut, Elia tidak gentar. Dia pergi ke Samaria dan tidak berhenti oleh para penjaga. Dia maju terus sampai ke hadapan raja dan memberitahukan pesan Allah kepada Raja Ahab. Demi nama Tuhan, Allah Israel yang hidup, saya tidak layani. Tidak akan turun hujan atau embun selama beberapa tahun ke depan, kecuali aku mengatakannya. Elia berkata kepada raja, dan dengan segera dia pergi. Elia tidak sendirian ketika ia berjalan untuk melihat Ahab. Tanpa perlindungan Allah, dia pasti akan ditahan oleh para penjaga istana dan dibunuh. Tetapi Allah ada bersamanya ketika dia masuk ke dalam istana. Dan Allah juga bersama dia ketika meninggalkan istana. Pergilah dari sini, Allah berkata kepada Elia. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagaklah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dan tepat seperti itulah yang terjadi. Elia mendapatkan perlindungan, satu tempat yang tenang di sisi bukit di atas anak sungai. Setiap pagi dan petang, burung-burung membawa makanan kepada Elia. Dan untuk beberapa bulan lamanya, Elia meminum air dari anak sungai itu. Selama anak sungai itu masih mengalir, dia masih memiliki air untuk diminum. Elia merasa aman dalam perlindungan Allah. Setiap kali burung gagak menukik ke bawah, membawa makanan, Elia mengetahui bahwa Allah sedang memberikan kepadanya karunia kehidupan.
Dan Elia mengetahui bahwa kehidupannya sangat berharga di mata Tuhan. Hai, kembali lagi dalam Aksi Cilik bersama Miss Rastria dan Hillary. Hari ini kita mau ngapain, Miss? hari ini kita mau melakukan percobaan yang sangat menarik. Nah, sekarang Miss mau minta tolong dong, Hil. Kamu boleh nggak ambilin boneka taruh di sini? Oke, Miss. Makasih, Hillary. Nah, sekarang boneka ini coba kamu umpamakan bahwa dia ini adalah seperti kita manusia. Nah, sedangkan botol yang berisi air ini adalah masalah, ketakutan, dan juga hal-hal buruk yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang boleh nggak kamu coba semprotkan air ini ke boneka ini? Apa yang akan terjadi? Basah, Miss. Benar sekali, boneka ini menjadi basah. Nah, sekarang coba kita lakukan hal yang sama. Kamu semprotkan juga, tetapi dengan ditutupi oleh payung bonekanya. Coba sekarang kamu semprotkan. Apakah apa yang akan terjadi? Tetap kering, Miss. Ya, tepat sekali, bonekanya tidak basah. Karena payung ini melindungi kita dari hujan, sama seperti Tuhan melindungi kita dari ketakutan, masalah, dan juga hal-hal buruk yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Oh gitu, Miss. Iya, jadi kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara berdoa dan kita percaya sama Tuhan. Dan pasti kita akan merasa aman loh. Terima kasih, Miss, untuk pelajaran hari ini. Iya, sama-sama Hillary. Bye! Sampai jumpa kembali dalam Aksi Cilik berikutnya. Kristus penuhi keperluanku. Kristus menolong, ya temanku sungguh. Hidup susah dapat ku alahkan. Dengan Kristus ku tak akan gagal. Christ is the answer to my every need. Christ is the answer, He is my friend indeed. Problems of life, my spirit may assail. With Christ my Savior, I shall never fail. Kristus penuhi keperluanku. Kristus menolong, ya temanku sungguh. Hidup susah dapat ku alahkan. Dengan Kristus ku tak akan gagal. Dengan Kristus ku tak akan gagal. Hai Sobat Cilik Hope Channel. Apakah kalian pernah merasa cemas, takut, bahkan kalian merasa beban berat yang mungkin membuat kalian sakit? Kita seharusnya memiliki keyakinan bahwa Allah merupakan refuge. Refuge artinya tempat perlindungan. Ini adalah tempat yang aman
di mana kita bisa merasa tenang dan terlindungi saat ada bahaya, kesedihan, atau ketakutan. Lalu, bagaimana contohnya dalam kehidupan kita? Saat hujan turun dengan deras, kita lari ke dalam rumah agar tidak basah. Rumah itu menjadi tempat perlindungan atau refuge. Saat kamu takut, seperti melihat petir atau mimpi buruk, kamu mungkin lari ke ibu dan memeluknya. Pelukan ibu terasa aman, itu juga refuge. Ketika kita tidak bisa lari ke siapapun, kita bisa berdoa kepada Allah. Dia selalu mendengarkan dan memberi rasa aman di hati. Itulah refuge sejati. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah adalah refuge? Dengan mengingat janjinya dalam Alkitab, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Mazmur 46 ayat 1. Allah sudah berjanji akan selalu melindungi dan menolong kita. Dan mengingat apa yang Allah sudah lakukan pada waktu kita dalam kesulitan serta rajin berdoa. Semakin kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, maka kita juga akan yakin bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita dan Dia memedulikan kita. Sampai jumpa. Hello everyone! Welcome back to Wise Word with me, Miss Kathleen. Today, we're going to talk about a very important word, refuge. Can you say it with me? The refuge is spelled R-E-F-U-G-E. Refuge, it means mengasihi. Do you know what refuge means? Let me explain in a simple way. The word refuge means a safe place, where somewhere you go when you are in danger, scared, or need help. It is a place where you feel protected and cared for. Simple examples. A mother's hug when you are scared can feel like a refuge. Or for a people of faith, God is often called our refuge because we can trust Him to protect us and give us peace. Some aspects of refuge are trust and dependability. A true refuge is somewhere or someone you can rely on. You know you'll be safe there. Accessibility in times of trouble. You turn to a refuge especially when things go wrong, when you are afraid, sad, or facing difficulties. Temporary or permanent shelter. Some refuge protect just for a moment, like a tent during a rain. Others are long-term, like a home or even God's constant presence. Remember, God is our refuge. He is always available, listen to our prayers, and give peace that protects our hearts even in trouble. Bible first, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Psalm 46 verse 1. Bye! Halo Bapak dan Ibu pemirsa Hope Channel Indonesia yang terkasih. Mari kita renungkan sejenak mengenai Allah tempat pertolongan dan bagaimana hal ini dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita di dalam keluarga kita. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, Allah hadir dalam setiap keadaan keluarga. Allah tidak hanya ada di gereja, tapi juga hadir di tengah rumah dan kehidupan sehari-hari keluarga kita. Saat keluarga sedang senang, Allah ikut bersukacita. Saat keluarga sedih, Allah juga ada untuk menghibur dan menolong. Yang kedua, Allah menjadi tempat kita meminta pertolongan. Dalam keluarga, kita bisa berdoa bersama dan meminta pertolongan Allah ketika ada anggota keluarga yang sakit, orang tua sedang mengalami kesulitan ekonomi, anak merasa sedih atau takut, ada pertengkaran atau kesalahpahaman, berdoalah bersama, karena Allah selalu mendengarkan. Yang ketiga, Allah memberi kekuatan untuk saling mengasihi. Allah menolong keluarga untuk saling mengampuni saat terjadi kesalahan, saling mendukung dalam masa sulit,
saling menguatkan dalam iman. Kekuatan kasih dari Allah membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman dan damai. Keluarga yang menjadikan Allah tempat pertolongan akan membaca Alkitab bersama, belajar mengikuti ajarannya, menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam mengambil keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, dalam Mazmur 119 ayat 105. Jika setiap anggota keluarga percaya bahwa Allah adalah tempat pertolongan, maka rumah akan menjadi tempat yang penuh damai, seperti refuge, tempat perlindungan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Saat kamu merasa takut, kemana kamu pergi? Aku ke orang tuaku, Aku ke kamar orang tua. ke orang tua saya, pada Tuhan. Siapa yang selalu bisa melindungi kita, bahkan saat tidak ada orang lain? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pernahkah kamu merasa dijauhi oleh Tuhan? Coba cerita. Karena saya dulu sakit, saya dibantuin Tuhan supaya tidak sakit lagi. Waktu itu saya sedang sakit dan Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Ya pernah, waktu itu aku lagi mau naik tangga. Aku mau merasa jatuh, tapi aku tidak jatuh. Pernah aku waktu lagi jalan, lagi kesandung, baru mau jatuh, tapi gak jatuh. Itu karena aku merasa Tuhan melindungi aku. Apa yang bisa kamu lakukan supaya tetap merasa aman bersama Tuhan? Berdoa, membaca Alkitab, Aku berdoa dan membaca Alkitab. berdoa,